Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di acara Tolire Treasury Online Regional Education. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi pemerintah. Nah, di sini akuntansi pemerintahan Indonesia. Jadi ini hanya ada khusus di Indonesia ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat akuntansi atau bagaimana caranya kita menyusun laporan keuangan pemerintah Indonesia. Nah, itu untuk menyusun laporan keuangan itu dibutuhkan dua hal. Dua hal itu adalah yang pertama adalah tentang standar akuntansi, ya kan? Jadi kalau kita mau bikin laporan keuangan akuntansi itu butuh dua hal. Yang pertama adalah standar akuntansi, ya. Standar akuntansi. Kemudian yang kedua, kita butuh yang namanya sistem akuntansi. Sistem. Jadi standar akuntansi sama sistem akuntansi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau standar akuntansi itu adalah prinsip-prinsip dasar-dasar dalam kita menyusun laporan keuangan, prinsip-prinsipnya ya. Sedangkan kalau sistem itu adalah cara kita menyusun laporan keuangan. Jadi ini adalah prinsip-prinsipnya. Sedangkan kalau ini caranya. Ya, contohnya apa? Di dalam standar akuntansi pemerintah itu kan akan mengatur laporan keuangan pemerintah kita itu terdiri dari apa saja, ya kan? Komponen-komponennya. Nah, kemudian kita juga akan mengatur di situ misalnya apa itu dimaksud dengan definisi dari aset tetap, definisi aset lancar, definisi di sini mungkin ada piutang itu apa dan sebagai definisi. Kemudian kita juga menganut di dalam di dalam standar akuntansi juga mengatur tentang kapan suatu transaksi itu diakui, boleh dicatat, gitu kan ya. Jadi kita membahas tentang pengakuan. Habis pengakuan kita juga membahas tentang pengukuran, berapa yang kita catat, gitu kan. Kemudian bagaimana menyajikannya di laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjelaskannya di dalam laporan keuangan. Jadi di dalam prinsip-prinsip akuntansi itu kita akan membahas 4 hal. Yang pertama di sini adalah pengakuan. Kemudian yang kedua di sini kita akan membahas pengukuran. Yang ketiga adalah penyajian. Dan yang keempat adalah contohnya gini ya. Contohnya misalkan tentang persediaan, ya kan? Nah, di sini yang dimaksud dengan pengakuan, kapan suatu persediaan itu bisa kita catat di dalam laporan keuangan. Pengakuan itu kapan kita bisa catat di dalam laporan keuangan. Nah, kalau di dalam, nah itu yang menjelaskan ada di dalam yang namanya prinsip-prinsip akuntansi, di dalam standar akuntansi. Jadi persediaan itu bisa kita akui apabila kita miliki, kita kuasai, gitu kan ya. Nah, apabila sudah kita miliki, kita kuasai, maka itu bisa kita catat. Dan persediaan itu ternyata mempunyai nilai manfaat ke depannya. Kalau itu belum memenuhi definisi itu, maka tidak bisa kita akui sebagai persediaan. Nah, itu pengakuan kapan kita bisa catat di dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah laporan keuangan itu harus nilai itu harus dengan nilai rupiah. Nah, artinya apa? Artinya harus persediaan itu akan kita catat dengan nilai berapa, gitu kan? Apakah dengan harga belinya, gitu kan? Apakah dengan harga lainnya dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah penyajian. Penyajian itu artinya kita sudah akui ada persediaan, misalnya dengan nilai misalkan 1 juta rupiah. Penyajian itu persediaan itu disajikan di mana? Kalau kita bayangkan meja makan, gitu kan ya. Itu apakah kue gitu ya, kue persediaan itu apakah kita taruh di tengah, apakah di kiri, apakah di kanan, gitu kan ya. Apakah gabung sama meja buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu di penyajian itu sebetulnya gini.
anggap saja di dalam satu meja makan, di situ ada piring yang namanya piring laporan, piring yang namanya neraca, ada piring yang namanya laporan laba rugi, ada piring yang namanya laporan perubahan ekuitas, ada piring lagi namanya laporan arus kas, gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan penyajian adalah persediaan itu kita taruh di piring yang mana, gitu kan. Oh, ternyata kita taruh di piring yang namanya neraca. Oke, nah di piring yang di neraca ini, gitu kan ya, di situ kan apakah kita letakkan di atas, di bawah, di tengah, atau di mana, gitu kan. Tapi di neraca itu ternyata di situ ada yang namanya aset lancar, ada aset tetap, ada aset lainnya, ada utang, ada kewajiban, gitu kan ya. Itu ditaruh di mana? Nah, jadi ternyata persediaan itu ditaruhnya adalah disajikannya adalah di piring, namanya di piring neraca, dan di neraca di bagian aset lancar. Di aset lancarnya di mana lagi? Nah, gitu kan. Kita kan bisa ditaruh-taruh lagi, gitu kan. Oh, ternyata di aset lancarnya ditaruhnya di paling bawah atau paling atas atau paling bawah. Nah, itu semua adanya di dalam prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian setelah kita tahu ditaruh di mana, gitu tadi ya, persediaan tadi, kemudian pengungkapan itu di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapannya itu seperti apa? Apa sih apa yang harus kita ungkapkan terhadap persediaan? Nah, kalau pengungkapan persediaan adalah yang pertama adalah umumnya di dalam aset tetap, pengungkapannya ada di dalam catatan atas laporan keuangan adalah dari saldo awal menjadi saldo akhir, itu ceritanya bagaimana? Misalkan saldo awal persediaan per 1 Januari 100, di akhir tahun menjadi 120, itu gimana itu dari 100 menjadi 120? Misalkan dari ternyata ada pembelian sebesar 300 dan ada pemakaian sebesar 280. Ditulis di situ di dalam pengungkapannya, di dalam catatan laporan keuangan. Atau jangan-jangan nggak seperti itu, jangan-jangan misalnya saldo awal 100, saldo akhir 120 ya, naik 20 ya, itu kan bisa saja pembelian 300, gitu kan. Terus ada pemakaian 200, gitu kan. Ada misalnya di situ penghapusan 80. Nah, gitu kan ya. Atau ada juga di situ misalkan penerimaan dari hibah sebesar sekian. Nah, artinya di dalam catatan atas laporan keuangan itu atau di dalam pengungkapan itu harus menjelaskan perubahan dari 100 menjadi 120 itu ceritanya bagaimana. Nah, itu jadi di dalam akuntansi itu laporan keuangan itu akan ada 4 hal ini, gitu kan ya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah, nah, kalau di dalam pemerintahan Republik Indonesia ya, di sini berarti dari pemerintah Republik Indonesia, standar akuntansi itu kan masih membahas prinsip-prinsip yang sangat global sekali. Mungkin kalau di sini tahunya standar akuntansi keuangan ya, itu masih global. Jadi kita di dunia ini bisa dibilang ada ada beberapa standar ya. Yang pertama standar akuntansi keuangan, itu adalah untuk perusahaan-perusahaan komersil. Kemudian ada lagi standar akuntansi untuk khusus memang pemerintahan. Nanti ada lagi standar akuntansi untuk perusahaan nirlaba, ya kan? Ada lagi nanti standar akuntansi pemerintahan untuk misalnya itu kan yang yayasan dan sebagainya ya. Nah, mungkin ada standar akuntansi pemerintahan yang buat lainnya lagi. Nah, di sini kita membahas adalah standar akuntansi pemerintahan. Sebetulnya ada pemikiran kenapa nggak semua itu dijadikan satu saja standar akuntansi keuangan. Jadi mau yang pakai pemerintahan, yang mau pakai yayasan, mau yang pakai koperasi, yang mau pakai komersil, ya satu aja itu standar akuntansi keuangan. Tapi ternyata dianggapnya sampai sekarang ya masih dianggap bahwa semua itu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga masih perlu dibedakan standar-standar tadi itu. Nah, sehingga kalau kita mau menyusun laporan keuangan pemerintahan, maka kita menyusunnya harus berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, dan orang yang membaca laporan keuangan yang sudah jadi pun itu harus berpikiran bahwa ini dibikin berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Jangan berpikir bahwa ini disusun berdasarkan standar akuntansi komersil, karena nanti akan beda cara membacanya. Jadi kenapa beda-beda standar akuntansi itu beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena karakteristiknya beda-beda gitu. Kalau di dalam akuntansi pemerintahan itu karakteristik yang paling utamanya adalah bahwa pertama sebetulnya pemerintah itu tujuan utamanya tidak mencari keuntungan,
tidak seperti komersil. Terus yang kedua, kalau akuntansi komersil itu kan apa ya istilahnya, yang berkepentingan sama laporan keuangan komersil itu adalah lebih ke pemilik modalnya, ya kan, pemegang sahamnya. Nah, kalau di akuntansi pemerintahan itu yang paling berkepentingan itu sebenarnya seharusnya ya adalah pemilik negara ini, yaitu rakyat. Rakyat di sini diwakili oleh DPR. Nah, selain rakyat juga yang sangat berkepentingan adalah para pembayar pajak. Kenapa? Karena kepemerintahan itu yang paling banyak pendapatannya itu adalah berasal dari pendapatan pajak. Nah, sehingga karakteristik yang berbeda ini gitu kan ya, dianggapnya masih perlu membedakan standar akuntansinya. Walaupun semakin lama antara standar akuntansi pemerintah dan komersil itu sebetulnya semakin lama semakin mirip sebetulnya, hampir nggak ada beda-beda. Sebetulnya sih di akuntansi pemerintah pun hampir sama. Kalau di akuntansi pemerintah, standar akuntansi itu kan masih global, di komersil juga masih global. Nah, sehingga di dalam standar akuntansi pemerintah ini ya ada turunannya. Turunan standar akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah ada yang namanya BULTEK, Buletin Teknis. Buletin Teknis. Kemudian ada juga yang namanya interpretasi, ya kan? Standar akuntansi pemerintah. Ini adalah menjelaskan yang lebih detail terhadap standar akuntansi pemerintah pusat. Standar akuntansi pemerintah dijelaskan lebih detail di dalam buletin teknis, dan juga ada juga interpretasi standar akuntansi pemerintah. Nah, kemudian ternyata bultek sama interpretasi ini tetap belum terlalu implementatif. Jadi tetap butuh yang sesuatu yang lebih yang lebih rinci lagi. Nah, maka di sini nanti bikin yang namanya kebijakan akuntansi. Ada lagi namanya kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi. Ini kalau kebijakan akuntansi yang daripada peraturan Menteri Keuangan (PMK). Nah, di kebijakan akuntansi ini sudah lebih detail dibandingkan yang di atasnya. Jadi sebetulnya kalau nyusun laporan keuangan itu bisa aja langsung mengacu ke sini gitu, ke kebijakan akuntansi. Karena di sini sudah detail. Misalkan isu sudah ngatur susunan raca, susunan laporan keuangan, susunan laporan laba rugi dan sebagainya, itu sudah detail di sini. Termasuk misalkan untuk penilaian persediaan, apakah pakai FIFO, apakah pakai average dan sebagainya, itu sudah ada di sini. Bagaimana menghitung kalau kita investasi saham dan sebagainya, sudah ada di sini detail, sudah detail. Nah, namun kalau misalkan di sini ternyata tidak ada, kita ada belum diatur, maka kembali lihat ke interpretasi, bultek, ke SDAN, sampai yang terakhir ke standar akuntansi pemerintah, ya kan? Lihat ke atasnya. Oke. Nah, ini yang untuk kemudian yang terakhir ya juknis lah, petunjuk teknis dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kita perlu yang namanya sistem akuntansi. Nah, ini saya yakin kalau teman-teman adik yang masih SMK, saya yakin harusnya belum diajarin sistem. Tapi kalau yang sudah kuliah mungkin diajarin sistem, ya kan? Sistem itu adalah bagaimana caranya kita nyusun laporan keuangan. Kenapa? Karena kalau kita di dalam kuliah-kuliah itu biasanya kasih contoh soal itu yang gampang. Gampang tuh misalnya gini. Misalnya gitu kan ya. Membeli gitu kan ya. Membeli mobil gitu kan ya. Oke, membeli mobil gitu kan ya. Maka kita langsung saja gitu kan ya. Kalau kita belajar kita langsung jurnal gitu kan ya. Jurnal kalau membeli mobil itu bentuknya adalah misalkan mobil secara kas ya, tunai ya. Apalagi kalau nanti ada utang gitu kan, lebih komunikasi lagi. Jurnalnya langsung bentuknya adalah mobil itu biasanya, kemudian kreditnya adalah kas ya kan ya, pasti kas gitu kan ya. Nah, ini kalau seandainya perusahaannya itu perusahaan kecil gitu kan ya,
transaksi ini cukup cukup dikerjakan oleh satu orang di dalam suatu yang kecil. Tapi kalau kita negara ini gitu kan, negara Republik Indonesia ini gitu kan ya, maka untuk melakukan jurnal seperti ini ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Kenapa tidak mudah? Karena yang beli kendaraan dengan yang membayar itu ternyata orangnya berbeda, ya kan? Jadi yang membeli kendaraan itu memang namanya bagian pengadaan. Di bagian pengadaan itu pokok tugasnya adalah melakukan pengadaan, gitu kan ya, melakukan pengadaan, pembelian, gitu kan. Setelah pembelian, maka dia tinggal lapor, saya sudah membeli, gitu kan, sudah ada berita acara serah terimanya, tolong dong ini dibayar, gitu kan. Nah, yang ngebayar siapa? Yang ngebayar adalah bendahara. Nah, bendahara ini antara yang mengadakan dengan bendahara ini mungkin bisa bukan hanya sekedar beda ruangan, jangan-jangan beda gedung, gitu kan ya. Jangan-jangan beda pulau, gitu kan ya. Itu bisa berbeda-beda, gitu kan ya. Sehingga gitu kan ya, di dalam akuntansi pemerintah atau nggak usah di akuntansi pemerintahan deh, di perusahaan yang besar gitu kan, itu antara yang melakukan debit dan yang melakukan kredit itu bisa dua pihak yang beda banget, gitu kan ya. Sehingga nanti gimana gitu cara nyusun laporan keuangannya. Nah, itu namanya sistem akuntansi, sistemnya, caranya bagaimana, gitu kan ya. Oke. Nah, kalau di dalam di dalam pemerintahan Indonesia, nah, sistem akuntansinya itu seperti ini. Jadi akhirnya dibikin gini, yang bagian nyatet ini dibikin sistem sendiri, yang bikin nyatet kas ini tuh dibikin sistem sendiri atau subsistem ya. Jadi ini namanya ini sistem akuntansi pemerintah. Nah, ini namanya subsistemnya, subsistem barang milik negara. Ini subsistem bendahara umum negara gitu. Jadi dibikin namanya subsistem. Nanti bagaimana caranya? Nah, ini kita akan pelajari berikutnya untuk yang ini. Komponen laporan keuangan. Jadi komponen itu adalah apa saja sih laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, gitu kan ya. Itu namanya komponen. Laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran. Kemudian ada nomor 2 ya, tapi nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu ya, nomor 2 ya, jangan dulu ya. Nomor 3 adalah laporan. Nah, sebetulnya namanya laporan laba rugi, ya kan? Cuma kalau di pemerintahan itu namanya bukan laporan laba rugi namanya. Namanya apa? Saya coret aja. Namanya laporan operasional. Tapi ini sebetulnya prinsipnya mirip laporan laba rugi, ya kan? Terus nomor 4 ada yang namanya sama neraca, ya kan ya? Atau laporan posisi keuangan. Tapi kita di pemerintah Indonesia masih pakai nama neraca ya. Oke, yang kelima adalah laporan perubahan entitas, ya kan? Terus yang nomor 6 apa? Caleg boleh lah, tapi biasa caleg paling bawah. Terus yang nomor 7 biasa tadi ya, catatan atas laporan keuangan. Oke. Kalau yang normal yang di dunia komersil itu biasanya ini kan ya. Ini kan ya, yang sering kita pelajari kan.
laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau di akuntansi pemerintah Indonesia, kalau di pemerintah yang lainnya itu lain-lain lagi gitu kan ya. Itu ada tambah juga laporan, itu laporan realisasi anggaran dan namanya laporan perubahan ekuitas. Itu sebetulnya menjelaskan perubahan ekuitas awal dan ekuitas akhir yang ada di neraca. Ini sudah menjelaskan ini ya. Jadi di dalam apa? Di dalam neraca itu kan ada neraca di tanggal 1 Januari. Itu kan pasti ada, itu kan neraca kan terdiri aset di kalau kiri itu kan aset. Misalkan ini neraca ya. Nah kan karena kita masih pakai Jepang ya. Ada di atas dan kalau Jepang kan aset. Ini kewajiban. Di sini ekuitas kan. Kan seperti ini kan ya. Oke. Nah, di sini ekuitas ini kan ada neraca per 1 Januari tahun 2001 dan di sini nanti ada neraca per 31 Desember tahun 2001 gitu kan ya. Nah, itu ekuitasnya di sini misalnya 1000. Nah, di sini pasti berubah kan? Bisa naik, bisa turun, misalkan jadi 1300 lah misalnya gitu kan. Nah, maka laporan perubahan ekuitas ini adalah menjelaskan sebetulnya ya, apa sih fungsi laporan perubahan ekuitas? Menjelaskan perubahan ekuitas dari 1000 menjadi 1300 itu apa gitu kan ya. Laporan perubahan ekuitas, apakah karena ada laba? Laba itu berarti angka yang diambil dari ini laporan laba rugi gitu kan. Kemudian apakah ada preferred atau pengambilan dari pemilik gitu kan, atau ada penambahan modal dari pemilik gitu, atau ada penambahan saham gitu kan, atau ada koreksi kesalahan dan sebagainya. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas itu adalah menjelaskan ini ekuitas awal, jadi ekuitas itu ceritanya apa sih gitu kan ya. Nah, ini laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan perubahan SAL itu juga karena di dalam laporan realisasi anggaran itu sebetulnya begini apa namanya, laporan realisasi anggaran LRA ya singkatannya ya, itu terdiri yang pertama adalah realisasi pendapatan. Jadi dalam 1 tahun ada pendapatan untuk pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, pendapatan apapun gitu ya, dimasukin di sini. Misalkan nilainya 1000 gitu kan ya. Terus yang kedua ada namanya realisasi belanja. Kan gaji pegawai gitu kan. Pokoknya ini basisnya kas ya. Pokoknya di sini kita pikirannya duit. Uang gitu kan, pikirannya uang gitu kan. Kalau namanya realisasi pendapatan itu ada pokoknya semua yang disetor ke kas negara. Ada pajak, ada PNBP, ada iuran dan sebagainya gitu kan ya. Kalau kita apa namanya misalnya PNBP itu apa aja sih, kita mau bikin SIM, nah misalnya gitu kan, itu kan bayar. Nah itu bayar itu masuk ke kas negara, nanti masuk di laporan realisasi anggaran sebagai realisasi pendapatan. Jadi pendapatan terdiri pajak, bukan pajak dan hibah, ya kan? Nah, kemudian juga belanja. Contoh yang paling gampang belanja adalah kita bayar gaji pegawai negeri. Nah, itu nanti masuknya di realisasi belanja. Kita beli gedung, beli peralatan mesin dan sebagainya, berarti belanja gitu. Pokoknya sifatnya yang ngeluarin duit gitu kan. Nah, itu namanya belanja. Misalkan realisasi belanjanya misalnya 1.300. Kok bisa lewat dari pendapatannya gitu kan? Ya bisa gitu kan, karena nanti dilakukan penjumlahan gitu kan ya. Nah, di sini namanya adalah surplus atau defisit. LRA pada saat di sini berarti defisit ya. Defisit 300. Dengar kan? Anggaran kita defisit. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kalau gini berarti defisit, ya kan? Belanja lebih besar dari
pendapatan gitu kan. Nah kemudian ada yang namanya ketiga adalah pembiayaan. Jadi pendapatan ini tadi hanya terdiri tiga ya. Pendapatan itu terdiri dari pajak, bukan pajak, sama hibah. Pajak biasa bayar pajak gitu kan ya. Bukan pajak kayak tadi SIM, kita bayar SIM, kita mau nikah bayar di KUA, pokoknya bayar-bayar itulah. Mau ke kemana pun lah gitu kan, kalau kita bayar-bayar itu namanya bukan, tapi yang bukan pajak, bukan hibah. Hibah itu artinya ada orang atau ada luar negeri ngasih cuma-cuma ke kita, hibah. Nah, kalau pembiayaan itu adalah kita ngutang sama orang lain, ngutang sama rakyat, bisa ngutang itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri gitu kan. Pokoknya kita ngutang uang gitu kan ya. Itu maka ditaruh di sini. Termasuk kalau kita bayar utang pun ditaruhnya di sini di kolom yang ketiga, namanya pembiayaan. Jadi misalnya di selama tahun ini ya, tahun ini 2001 nih misalnya ya, ternyata kita ngutang sama negara lain misalnya 500 gitu kan. Terus kita bayar utang 100 gitu kan ya. Maka netonya kan 400 kan. Nah, maka 400 itu kita taruh di sini. Jadi pembiayaan ini sudah neto, ya kan? Antara kita uang masuk dan uang keluar. Nah, begitu ini ini kita perhitungan lagi, ini namanya silpa, sisalbi, pembiayaan anggaran. Ini lebih kan? Kenapa? Karena minus 3 sama 400, berarti 100 gitu kan. Ini adalah silpa namanya. Oke, nah terus ini kan tahun 2001 ya, 2001 ya. Oke, nanti ceritanya katakan di sini apa namanya, kita di 2002 ya, 2002 tahun berikutnya gitu kan ya. Tahun berikutnya ini misalnya ada lagi realisasi pendapatan misalnya 1.200, kemudian realisasi belanjanya gitu misalnya 1.300 saja lah gitu kan ya, sehingga di sini minusnya cuma 100. Kemudian neto pembiayaannya katakanlah misalnya 300, berarti di sini kan silpanya adalah 200. Nah, nanti kalau yang ini karena tahun pertama ya, tahun pertama sebenarnya di sini ada satu lagi di sini, saldo anggaran lebih, ini namanya sal. Yang lalu aja ya, lalu ini 0, terus ini baru sal akhir di sini 100. Nah, maka angka 100 ini itu akan pindah ke sini. Jadi sal tahun 2001 akan menjadi sal tahun lalu di tahun 2022 kan 100, sehingga di sini sal akhir tahun adalah sebesar 300. Ini sal namanya, sal. Nah, ini laporan perubahan sal, ya kan? Sal. Jadi apa? Sama seperti laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sal itu berarti menjelaskan sal tahun lalu itu adalah 100 gitu kan, menjadi 300 itu karena apa? Gitu kan. Jadi jawabannya adalah karena ada defisit LLA sebesar 100, defisit yang berarti minusnya sebesar 100, dan ada pembiayaan neto sebesar 300 serta dikurangi sal awal 1 sehingga akhirnya sal akhirnya sebesar 300. Jadi ini yang agak berbeda dengan yang akuntansi komersil. Ada dua ini, LLA sama laporan perubahan sal. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi kita ini sebenarnya kita sudah bagian kedua gitu ya. Karena saya ini baru pertama kali ngajar setelah hampir setahun tidak ngajar gitu. Jadi saya masih grogi gitu. Dan masih masih loncat-loncat gitu kan ya. Sebetulnya tadi itu adalah
sesi pertama saya tadi. Cuma karena saya sudah banyak lupa gitu ya. Jadi sesi pertamanya singkat gitu kan. Jadi sesi pertama itu sebenarnya saya ingin hanya menyampaikan adalah gambaran umum laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia. Tadi itu kan ya, standar akuntansinya seperti apa, sistem akuntansinya seperti apa, komponen laporan keuangan seperti apa. Terus ada dua yang berbeda, yaitu laporan realisasi dan laporan realisasi andalan dan laporan perubahan saham. Nah, sesi pertama itu gitu kan ya. Nah, sekarang kita sesi kedua sudah mulai ke kita masuk ke transaksinya gitu kan ya. Sebetulnya transaksinya ini kalau kita ngomongnya laporan keuangan pemerintah pusat atau laporan keuangan pemerintah daerah, itu satu, ini agak masuk ke sistem akuntansi ya. Jadi laporan keuangan itu kita buat itu berdasarkan siapa yang menyusun laporan keuangan? Jawabannya adalah yang bikin APBN atau bikin APBD. Nah, yang bikin anggaran pendapatan dan belanja negara itu kan negara. Pemerintah pusat itu bikin laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian pemerintah provinsi itu kan punya yang namanya APBD tingkat provinsi. Maka provinsi, kalau di sini ada provinsi Kalimantan Timur, dia bikin yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada lagi yang bikin APBD, siapa? Yang bikin adalah pemerintah kota Balikpapan, ya kan? Maka dia akan bikin laporan keuangan pemerintah daerah kota Balikpapan. Pasir, Kabupaten Pasir dia juga bikin, karena dia bikin APBD Kabupaten Pasir, maka dia bikin juga laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasir. Ada lagi yang bikin APB titik, ada lagi siapa? Desa. Sekarang desa pun bikin, desa itu dapat dana sehingga dia bikin anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes istilahnya. Nah, maka desa itu harus bikin laporan keuangan pemerintah desa. Nah, kayak gitu kan ya. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat. Sebetulnya bisa dibilang itu, kalau akuntansinya itu bisa dibilang 99% sama sebetulnya. Seperti akuntansi komersil sebetulnya ya. Contoh yang paling gampang adalah, biasanya kalau kalian belajar akuntansi itu kan pertama-tama pasti tuan A menyetorkan modal gitu ya. Ini nggak ada tuan A menyetorkan modal. Kenapa? Karena kan negara ini kan, siapa nyetor modal itu? Rakyat nyetor modal kan nggak ada gitu kan ya. Jadi kita bisa langsung ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya biasanya kalau belajar akuntansi yang paling gampang kan adalah tukang cukur ya. Betul nggak sih? Atau salon. Kasih contoh tuh biasanya gitu kan ya. Nah, ini kasih contohnya yang paling gampang adalah pertama misalnya kita transaksinya pendapatan pajak gitu kan ya. Jadi misalnya ada rakyat menyetorkan pajak gitu kan ya. Misalnya transaksi yang pertama adalah penyetoran pajak. Jadi misalnya ada setoran pajak Rp 1.000 apa? Triliun. Kita ngomongin triliun ke negara kan, 1.000 triliun gitu kan ya. Nah, di depannya pasti kas, ya kan ya. Kreditnya adalah pendapatan pajak berapa? 1.000 T, gitu kan. Nah, nanti dari sini ada yang namanya masuk ke buku besar, ya kan. Jurnal umum masuk ke buku besar masuk ke neraca percobaan, bikin worksheet gitu kan yang gede, terus masuk mana yang masuk ke laporan laba rugi atau laporan operasional, masuk ke neraca, nanti bikin lagi laporan arus kas dan sebagainya. Nah, itu kita skip dulu ya, karena kemudian di sini semuanya dari isinya akuntansi ya. Kita langsung cut saja. Ini masuk ke mana? Artinya kalau tadi kita pakai akuntansi adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, kemudian pengungkapan. Nah, di sini kita nggak ngomongin lagi pengakuan, kita anggap ini sudah bisa diakui sebagai pendapatan pajak, sudah diukur bahwa pendapatan pajaknya yang bisa diterima adalah sebesar 1.000 triliun gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita kita rinci, itu sebetulnya pengakuan sama pengukuran pajak itu ruwet gitu kan ya. Banyak pengakuan pajak. Mana yang bisa diakui sebagai pendapatan pajak tahun ini, mana diakui sebagai pendapatan pajak tahun lalu gitu kan ya. Kayak gitu kan ya. Mana yang pajak terhutang, ada piutang pajak dan sebagainya gitu kan. Tapi ini kita mudahin dulu. Pengukuran gitu kan, pengukurannya apakah nilainya itu atau tidaknya itu dan sebagainya. Tapi ini sudah kita anggap kita abaikan dulu. Langsung ke penyajian. Penyajian adalah akun kas dan pendapatan pajak ini ditaruh di mana di laporan keuangan, disajikan di mana di meja laporan keuangan, di piring yang mana. Yang pasti pertama di piring neraca, ya kan ya. Nanti neraca pasti di sini ada masuk di kas gitu kan ya. Kas sebesar 1.000 T, gitu kan ya. Pendapatan pajak masuk di
laporan laba rugi. Tapi ini kita bukan laba rugi ya, namanya laporan operasional. Laporan operasional di sini pendapatan pajak sebesar 1.000 T, kan ya. Kalau dibikin di laporan keuangan, laporan laba rugi kan saya sebetulnya kan kok neracanya kok nggak balance? Kan harusnya ini sama kan harus sama ya? Ini kok nggak sama? Bingung. Coba ya, karena di dalam laporan operasional gitu kan ya. Ini kan harusnya dilanjutkan kan, pendapatan pajak 1.000, terus ini kalau di laporan itu kan laporan laba rugi itu kan pendapatan itu atau laba. Kemudian di sini kan ada yang namanya biasanya apa? Beban. Iya. Biasanya apa? Beban ya, katakanlah beban. Beban. Di sini kan karena contoh soalnya baru ini, berarti bebannya kan nol, ya kan ya, nol. Berarti di sini laba kan, laba sebesar 1.000, gitu kan? Nah 1.000 terus nanti di sini ada lagi yang namanya laporan perubahan entitas (LPE), ya kan? Di LPE itu sebetulnya ada modal awal. Di sini 0 ya, karena kan contohnya di awal ya. Kemudian di sini kan ada laba kan, laba sebesar 1.000 T. Kemudian di sini ada modal aktivitas ya, modal akhir. Ini berarti 1.000 T. Nah, modal akhir ditaruh di neraca di sini, di aktivitas kan. Ini modal T. Bingung nggak? Bingung. Kalau bingung, enggak ya. Karena saya khawatirnya bingung kenapa? Karena teman-teman itu diajarkan, tapi itu yang benar sih memang diajarkan bikin laporan keuangan itu secara runut, yaitu habis bikin jurnal, masukin ke jurnal umum, habis jurnal umum masukin ke buku besar masukin ke neraca percobaan masukin ke worksheet yang panjang itu, ya kan? Tung gitu kan. Nah nanti dari buku besar itu kan muncul laporan laba rugi neraca, dipindahkan ke laporan laba rugi, dipindahkan ke neraca, gitu kan ya. Nah tapi gitu kan sejak zaman komputer gitu kan ya, sebetulnya dari jurnal ini itu bisa langsung masuk sini sebetulnya. Jadi begitu jurnal itu sebenarnya nggak perlu, atau sebenarnya komputer itu sebenarnya yang melakukan itu semua gitu kan ya, tetapi kita juga sebetulnya bisa gitu kan dari jurnal langsung masukin ke laporan keuangan itu bisa sebetulnya. Jadi kalau kas ya pasti masuknya ke neraca, ya kan. Pendapatan pasti masuknya di laporan laba rugi, gitu kan ya. Oke. Terus ada satu lagi laporan namanya laporan realisasi anggaran. Tadi kan. Nah di sini ada pendapatan pajak sebesar 1.000 T. Nah di sini ada belanja masih 0. Berarti di sini surplus defisit LRA masih surplus sebesar 1.000 triliun. Kan nanti di sini ada pembiayaan tadi ya. Pembiayaan apa tadi? Utang, ya kan ya. Ini masih 0 gitu kan. Berarti di sini ini masih silpa dulu ya. Silpa sebesar 1.000 T. Jadi laporannya dari satu transaksi ini nanti ada lagi laporan arus kas, ya kan, sama laporan perubahan SAR, gitu kan ya. Laporan arus kasnya, nah di sini ya. Laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi, kalau di dunia komersil laporan arus kas itu terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang adik-adik ini sudah belajar laporan arus kas belum? Bikin laporan arus kas? Belum pernah ya? Lupa ya? Pernah dengar laporan arus kas ya? Pernah ya? Jadi laporan arus kas itu terbagi menjadi 3 aktivitas. Aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, ya kan?
Biasanya belajar pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada orang yang biasa pakai textbook bahasa Inggris. Kadang-kadang kita pakai bahasa Indonesia bingung dia gitu kan ya. Nah kalau emang udah biasa bahasa Indonesia ya nanti istilah saya tetap pakai bahasa Indonesia. Nah di sini ada namanya aktivitas operasional. Nah di sini pajak, pendapatan pajak sebesar 1000 T gitu kan. Di sini belum ada aktivitas bla 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 gitu kan, sehingga nanti pokoknya kalau itu intinya di sini kas awal 0 gitu kan ya. Terus di sini apa namanya bukan ini dulu. Pertama-tama ini di perubahan kas. Ini kan karena nggak ada lainnya di 1000. Kemudian kas awal 0, ini kas akhir. Berarti 1000 T. Jadi laporan arus kas itu sebenarnya dia menjelaskan akun kas di neraca ini 1000 T ini gitu kan ya. Jadi kalau laporan perubahan ekuitas itu menjelaskan angkanya. Pada tanggal 1 Januari ini angkanya berapa? Pada tanggal 31 Januari angka modal ini berapa? Maka perubahan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember itu karena apa aja itu dijelaskan di dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau laporan arus kas itu menjelaskan akun kas yang neraca ini. Tanggal 1 Januari itu di kas awal ini, misalkan kalau misalnya berubah 0 ya, pada tanggal 31 Desember dia berubah menjadi berapa? Nah, itu dijelaskan di laporan arus kas. Sehingga di laporan arus kas sudah ini ada kas nambah atau kurang karena aktivitas operasional. Operasional itu ada aktivitas yang sehari-hari operasional kantor. Nanti ada lagi namanya aktivitas investasi. Investasi adalah di aktivitas yang apa namanya tidak habis itu maksudnya kalau operasional itu uangnya habis, bayar gaji, bayar konsumsi, bayar apa pokok pemeliharaan, perjalanan, uangnya habis. Sedangkan kalau aktivitas investasi uangnya itu nggak habis, misalnya apa dibelikan kendaraan, dibelikan gedung, uangnya ada bekasnya gitu, ya kan? Terus yang ketiga ada yang namanya aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu adalah kita yang minjem uang tadi tuh, minjem uang atau bayar utang atau gagal kita minjemin orang kayak gitu, namanya aktivitas pendanaan. Nanti kas akhirnya sebesar 1000 T yang harus sama dengan yang ada di dalam neraca akunnya kas itu. Oke. Yang kedua, yang kedua kita ada namanya pembiayaan. Apa namanya pembiayaan dulu atau utang lah atau utang ya. Utang misalnya 200 T itu misalnya gitu ya. Maka jumlahnya debit kas gitu kan ya. Pastilah gitu kan ya. Kreditnya adalah kewajiban atau utang. Besar 200 T. Nah, ini masuk di mana? Pasti masuk di yang ini ya, yang kas. Kas masuk di neraca. Yang tadinya 1000 menjadi 1200 kan? Karena nambah ini kan? Nambah 1200. Oke. Kemudian yang hutangnya yang 200 T ini disajikan aja deh, disajikan. Kas disajikannya di neraca dan laporan kas. Ya kan ya? Nanti di sini tambah lagi aktivitas pendanaan sebesar 200 T. Berarti di sini perubahan kasnya menjadi 1200, di sini menjadi 1200. Ya kan? Cocok. 1200. Lak sama ini cocok, ya kan? Kas disajikannya di neraca dan di laporan arus kas. Kemudian hutang disajikannya di neraca, ya kan ya? Di neraca di sini kan? Kewajiban sebesar 200, ya kan? 200 T, ya kan ya? Sehingga di sini, oh ya, ada lagi di sini kan ya? Apa namanya kewajiban plus utang, ya kewajiban ekuitas sama dengan 1200 T. Ratanya sudah balance, ya kan ya? Oke. Di laporan operasional nggak masuk, karena laporan operasional isinya adalah pendapatan sama beban. Ini kan gak ada akun pendapatan, gak akun beban kan? Berarti nggak masuk di LO. LPE laporan perubahan ekuitas, ya lihat aja modal awalnya 0, labanya tetap kan 1000, modal akhir berarti tetap 1000. 1000 ini akan dipindahkan ke neraca, ya kan ya 1000. Di dalam laporan LRA berubah nggak? Berubah. Kenapa? Karena di sini ada pembiayaan sebesar 200 T. Nanti di sini silpannya 1200, ya kan? Terus transaksi ketiga ada belanja, tapi yang menghasilkan aset ya.
misalkan belanja equipment itu biasanya peralatan ya, peralatan gitu ya, atau gedung deh. Nah, gitu keren. Gedung. Di sini misalnya 600 triliun. Gedung, jalan dan sebagainya, bendungan dan sebagainya gitu ya maksudnya ya. Gedung, jalan, jembatan, kalau pemerintah kan bikin bendungan, jalan tol dan sebagainya. 600 T, maka jumlahnya sama aja. Bentuknya adalah gedung gitu kan ya, gedung atau jalan dan sebagainya. Kreditnya adalah kas gitu kan. Kas besar 600 T. Jurnal ini disajikan di mana? Gedung berarti di neraca, ya kan? Berarti di sini ada tadinya kas, di sini ada gedung sebesar 600 T. Kasnya berkurang kan 600 T, dan ini tinggal 600 juga kan 600 T. Oke, kemudian di LRA gitu ya, biar lebih ya. LRA berarti di sini ada belanja sebesar 600 T. Jadi kita tulis aja 600 T. Berarti surplus defisitnya masih surplus besar 400, ya kan? Kemudian ada pembiayaan 200, berarti silpanya yang tadinya 1.200 tinggal 600, ya kan? Karena ini kan plus gitu kan ya. Oke, laporan arus kas. Laporan arus kas berarti apa namanya? Di sini ada yang namanya aktivitas investasi. Jadi investasi itu adalah tidak mesti saham. Pokoknya apapun yang sifatnya uangnya keluar, tapi uangnya itu nggak habis, gitu. Termasuk beli gedung. Kenapa? Karena kan ada uangnya nggak habis kan, nah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang habis dan bayar gaji, bayar perjalanan dinas, beli makan, itu kan uangnya hilang. Nah itu maksudnya di operasional. Nah kalau ada barangnya, termasuk kita beli saham. Beli saham itu nggak dianggap uangnya habis, kenapa? Karena kita punya lembar saham, gitu. Jadi maksudnya di aktivitas investasi, tetapi angkanya adalah minus. Kenapa minus? Karena uangnya keluar kan. Jadi di sini minus 600 T. Berarti perubahan kasnya 1.200, jadi tinggal 600. Berarti di sini kas akhirnya 600. Berarti laporan arus kasnya sudah tetap sama neraca. Laporan operasional masuk nggak kalau beli gedung? Enggak. Karena di laporan operasional itu hanya pendapatan dan beban di sini kan. Kalau bukan pendapatan beban pasti masuknya di neraca, ya kan? Di sini enggak. Nah kalau laporan operasional nggak berubah, LP-nya juga otomatis nggak berubah, ya kan? Nah berarti ini sudah selesai. Terus yang terakhir, sebelum kita selesaikan sesi yang kedua, yang terakhir adalah kita ada tempat ada belanja lagi, tapi belanjanya yang habis pakai, ya kan? Honor, perjalanan dinas, pemeliharaan, gaji, ya kan? Dan sebagainya gitu kan ya. Belanja operasional gitu ya. Misalnya di sini 500 T ya gitu ya. 500 T, maka di sini debitnya adalah beban operasional, kreditnya adalah kas gitu kan ya. 500 T. Beban sama kas. Mau yang kas dulu atau beban dulu? Pasti bisa kas dulu gampang soalnya. Kalau kita mau yang kas dulu gitu, kas berarti di sini berkurang 500 triliun, ya kan? Berarti di sini kasnya tinggal 100 gitu kan ya. Tapi ini kalau jumlah ya udah 700 ya. Tapi nggak beres ya. Nggak beres ya. Ya iyalah kalau selesai kita bikin laporan keuangannya kan. Oke. Terus di laporan realisasi anggaran gitu kan ya. Kita yang kita masukkan adalah yang beban operasional ya, yang belanja tadi kan. Belanjanya berarti tadinya kan kita sudah ada belanja beli gedung 600 ditambah beban operasional 500 menjadi 1.100. Jadi belanjanya ini 1.100. Berarti tadinya kita surplus 400 sekarang menjadi defisit 100 kan? Jadi 100 dalam kurung menjadi 100 T. Tapi karena kita dulu sudah pernah utang 200 gitu kan ya. Jadi secara akhir laporan realisasi anggaran kita tetap surplus 100 T kan? Minus 100, 200, plus 100 kan? Jadi LRA kita tetap plus gitu kan ya. Dibilang kita tetap silpa gitu kan ya. Jadi kalau ada bilang silpa kita positif. Ini sebetulnya ya kan ya. Walaupun kita defisit LRA nya tapi silpanya tetap surplus gitu karena ada utang, ya kan? Nah terus laporan arus kas, karena ini beban yang sifatnya apa namanya nggak ada bekasnya, maka di laporan arus kas itu maksudnya ke yang laporan aktivitas operasional. Jadi ini kan ada pendapatan, tadi ada pajak ya, dikurangi tadi ya yang beban operasional ya. Beban operasional itu tadi 500, berarti ini tadi 1.000, berarti tinggal 500 ditambah 200 aktivitas pendanaan, 700 dikurangi aktivitas investasi 600 beli gedung, maka sisanya adalah 100 kalau nggak ada 100. Berarti di sini sudah tetap lagi ya laporan arus kas sama kas neraca sudah cocok.
Laporan operasional masukkah? Masuk, gitu kan? Karena ini beban, ya kan? Berarti di sini ada beban sebesar 500. Berarti di sini labanya tinggal 500. Berarti laporan perubahan ekuitasnya terpengaruh. Kenapa? Karena di sini tadi kan modal awal 0, labanya tadi 1000, kita ganti menjadi 500. Nanti di sini modal akhir 500, kita pindahkan modal akhir ke neraca 500. 500 tambah 200 sudah balance, selesai. Jadi balance semua ya, neraca balance, yaitu sisi kiri sama sisi kanan sama-sama 700. Terus di sisi kasnya 100T sama dengan yang di laporan arus kas 100. Kemudian di sini ekuitasnya modal sama seperti di LPE, ya kan ya. Nah itu. Jadi ini nanti di dalam akuntansi pemerintahan juga ada yang namanya tadi penyusutan pun ada. Depresiasi ya, penyusutan juga ada, amortisasi juga ada gitu kan. Piutang juga ada, semua ada, semua persis ada gitu kan. Dan seperti biasanya laporan akuntansi. Cuman tadi ya tambahannya ada yang namanya laporan realisasi anggaran. LP salnya sebetulnya mirip LPE. Jadi sal awal berapa plus minus berapa sama dengan sal akhir. Sebenarnya kayak gitu, sama sih, sama persis seperti ini. Modal awal paling kan plus minus laba sama dengan modal akhir. Nah kalau LP sal agak dikit ya. Dikit itu adalah sal awal berapa gitu kan. Nanti di sini silpanya berapa? Silpa itu dari ini ya. Ini sal akhir. Nah, mirip seperti ini. Modal awal, laba rugi kan diambil dari sini. Ya kan. LPE diambil dari LO, ya kan. Kalau LPSA diambil dari LLA. Hasilnya sal akhir sekian. Cuman di sini nggak ada pembuktian lagi. Kalau ini kan ada ini diambil dari sini, terus hasil akhirnya harus sama dengan di neraca. Kalau ini nggak ada hasilnya sama dengan di mana, nggak ada lagi ini. Yang LPSA ada. Nah, hari ini dulu gitu kan ya, supaya nggak luber-luber otaknya gitu ya. Jadi gini, yang dilakukan komputer seperti apa sih gitu ya? Yang dilakukan komputer adalah, contohnya misalnya ada setoran pajak nih, yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu hanya input di aplikasi, ada setoran pajak sebesar 1000 T. Udah gitu kan. Nanti sama komputernya atas transaksi itu dia akan bikin sendiri beberapa kas kreditnya pendapatan pajak. Jadi kita cuma ngasih soal ini aja. Tapi input gitu, kita input gitu. Dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya surat setoran pajak. Kalau ini pembiayaan utang surat dokumen sumbernya adalah surat surat persetujuan utang dan sebagainya. Kalau belanja gedung SPM SP2D itu ada berita acara serah terima dan sebagainya. Berita acara serah terima pembelian gedungnya, pembangunan jalannya, jembatannya, waduknya gitu kan ya. Nah ini juga kita cuma input, terus tiba-tiba komputernya langsung bikin jurnal sendiri. Habis bikin jurnal, komputernya langsung otomatis bikin raca saldo, langsung bikin buku besarnya, langsung bikin, tapi jangan dimaksud, kayak nggak bikin deh, nggak penting. Terus dia langsung masukkan itu ke sini, bisa jadi laporan keuangan. Nah, jadi kemungkinan salahnya itu kecil, selama kita nggak salah input ininya, transaksinya. Karena kalau salah input transaksinya harusnya 1000 kita inputnya 999, ya masih salah, gitu kan ya. Itu. Kemudian yang terakhir yang belum dilakukan komputer adalah bikin catatan atas laporan. Nggak bisa ya kan, menjelaskan. Contoh tadi ekuitas awalnya menjelaskan cara tentang gedung, tadi dari 0 menjadi 600 itu karena apa gitu kan ya. Oh ini karena pembelian atau apa gitu kan ya. Oke. Mungkin ini dulu saya sampaikan yang betul-betul mirip seperti yang ada di akuntansi komersil. Nanti besok kita akan masuk ke yang lebih detail. Sebetulnya intinya itu nggak susah. Cuman ada cumannya nih, cuman karena yang megang kas dan yang megang pendapatan pajak itu orang yang berbeda. Bukan hanya berbeda orang, berbeda kantornya, berbeda gedungnya. Yang menerima kas dan yang melakukan perjanjian hutang itu orang yang berbeda. Yang beli gedung dan yang bayar gedung yang berbeda. Yang bayar gaji dengan yang bayar gaji dan yang mengeluarkan uang berbeda, orang yang berbeda juga, sehingga nanti menjadi lebih rumit gitu kan ya. Itu aja sih. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga berguna. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan masih ada pertanyaan? Nggak ada, langsung nggak. Oh nggak ada, saya nanya loh. Wah, dosen suka begitu kan? Dosen suka begitu kan? Guru suka begitu kan? Kalau nggak nanya saya nanya loh gitu. Suka ngomong begitu ya? Iya. Terus gimana langsung pada nanya gitu? Iya.
Iya, saya juga begitu, saya daripada ditanya dosen, saya mendingan nanya. Lebih enak nanya daripada ditanya kan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.